Om Swastiastu. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai. Para sahabat sekalian, kembali kita berjumpa dalam suasana yang hujan ya di luar sana, dan baru juga diwarnai dengan sedikit gempa ya, tapi kita syukuri saja. Hari ini kita akan membahas topik yaitu doa. Topik yang juga banyak yang bertanya ya mengenai doa. Karena teman-teman di luar sana banyak takut, ragu, bimbang. Ya, saya akan membahas juga sesuai dengan pertumbuhan saya. Dan mungkin banyak salahnya nanti. Dan kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf ya nanti. Doa adalah harapan ya. Pujian juga harapan atau pujian yang diungkapkan. Gitu. Terus bahasa apa yang seharusnya digunakan oleh seseorang bila berdoa? Adakah bahasa yang levelnya kelas 1 misalnya, melebihi bahasa-bahasa lainnya? Bagi saya sendiri ya, ini untuk saya ya, maafkan ya, bila yang lain tidak sepakat ya. Bagi saya, semua bahasa itu bagus. Tidak ada bahasa yang tidak bisa diterima oleh semesta, atau tidak ada bahasa yang mendapat predikat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tidak ada. Semua bahasa untuk saya ya, bagi semesta ya, dari penilaian saya ya mungkin ya, sama nilainya. Tidak ada satu bahasa yang lebih baik dan bahasa yang lain tidak baik. Tidak ada. Kenapa demikian? Kalau kita teliti ya, jauh sebelum manusia sekarang saat ini sudah ada bahasa. Jauh sebelum era baru dari manusia sekarang, mungkin era-era sebelumnya sudah ada bahasa. Dan kemungkinan bahasanya bukan seperti yang kita gunakan saat ini ya. Terus bahkan ya, di saat ini saja manusia hidup yang sekarang ini, bahasanya juga sudah banyak banget. Mungkin ratusan bahasa yang ada di dunia sekarang ini, bahkan mungkin ribuan bahasa. Belum ditambah bahasa hewan, bahasa tumbuhan. Hewan sendiri itu
jenisnya paling banyak. Hewan adalah jenis terbanyak dari kehidupan yang di bumi ini. Itu bayangin cara mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Itu kan menggunakan bahasa juga. Semut dengan semut kan menggunakan bahasa juga deh. Yang hanya mereka saja yang mengerti. Demikian juga di kehidupan di luar bumi. Kita harus mencoba membuka mata kita ya, bahwa saat ada kehidupan seperti ini, di bumi seperti ini, di luar sana pasti ada kehidupan. Dalam jagat raya yang sebesar ini, semesta tidak lagi mengistimewakan bumi. Memang di bumi ada kehidupan, tapi di luar sana pasti ada kehidupan. Bumi tidak memonopoli semua kehidupan ini. Dan bayangkan bila ada kehidupan di sana, berapa bahasa ada di sana? Mungkin keadaan planet-planet di luar kehidupan di bumi ini mungkin lebih maju dari bumi, jauh lebih maju dari keduniawinya, dari spiritualnya, mungkin jauh lebih maju di sana daripada makhluk bumi. Dan bayangkan juga tuh bahasanya banyak banget. Dan seberapa banyak pun bahasa yang ada, semesta pasti punya ruang untuk itu. Dan tidak ada satu bahasa yang dinomor-satukan, tidak ada. Semua bahasa bagus. Jadi bagi teman-teman yang merasa mungkin untuk diremehkan bahasanya, jangan berkecil hati. Semua bahasa itu bagus. Ya, harus tetap optimis. Terus juga ada yang sering bertanya ya, apakah bila saya tidak menguasai bahasa yang atau doa yang paten dari agama saya misalnya, salahkah saya? Sekali lagi saya minta maaf ya, ini menurut pertumbuhan saya jawabnya ya. Kalau saya menjawab tidak ada yang salah di kehidupan ini. Yang ada hanyalah pembelajaran. Setiap kesalahan itu ada nilai pembelajarannya. Jadi tidak ada yang salah dari itu. Tidak ada yang keliru dari semua suatu perbuatannya. Cuman bagaimana kita mengambil nilainya saja yang jadi masalah nanti di sana. Tidak ada masalah dari sebuah doa. Baik kita bisa menggunakan tatanan bahasa yang sudah baku dari sebuah agama ataupun tidak. Jadi teman-teman yang tidak atau belum hafal dengan tatanan bahasa yang baku, jangan khawatir. Karena seperti yang saya bilang tadi, tidak ada satu bahasa yang dianggap paling bagus ya. Demikian juga tidak ada satu tatanan bahasa ya, tatanan doa yang menjadi monopoli, itu tidak ada. Doa yang kita ucapkan itu adalah dari diri kita sendiri. Apa yang keluar
yang harusnya kau keluarkan, ya itulah doa. Jadi teman-teman jangan ragu dan jangan takut. Bila tidak mengerti bahasa yang satu, pakai bahasa yang dia mengerti. Itu lebih bagus karena lebih mewakili diri kita. Kita tidak mungkin berbahasa A karena kita tujuannya ke A, tapi kita mengucapkan B karena kita tidak mengenal bahasanya ya. Jadi pergunakan apa yang kita tahu ya. Terus kenapa ada orang yang doanya sering manjur? Itu karena orang-orang ini sudah terlatih. Seperti pembahasan saya yang kemarin itu, dia terlatih sehingga upgrade energinya itu besar, atau kecerdasan sejatinya itu sudah tinggi, sehingga apa yang dikeluarkan dari omongannya kah, dari doanya itu bisa merubah susunan karmanya atau karma seseorang. Misalnya ada seseorang yang sangunya bagus nih, sangu reinkarnasinya bagus, sangu kehidupannya bagus. Nah, dia kalau berdoa besoknya sudah terjadi, atau beberapa saat kemudian itu dia terjadi. Sedangkan beberapa teman lain berdoa udah bulanan, tahunan bahkan berdoa yang sama, misalnya ingin kaya tapi nggak kaya. Tapi orang ini yang berdoa hanya sekali, mengucapkan doa dengan kesungguhan hatinya, dia terjadi. Itu karena itu sangu reinkarnasinya, sangu dari kehidupan sebelumnya itu bagus. Dan biasanya orang-orang itu tuh ada julukannya ya, kalau di luar sana dijuluki si pahit lidah ya. Kadang-kadang suka ngomong itu nggak usah doa, jadi ngomong yang ungkapan emosionalnya itu juga kadang-kadang bisa terjadi. Jadi saran untuk orang-orang yang karmanya bagus, yang belum di reinkarnasi saat ini, belum menemukan dirinya, belum menemukan sangunya yang kemarin, hati-hati dalam berucap, karena itu berbahaya bagi karmanya sendiri dan berbahaya bagi orang lain bila ungkapannya itu juga jelek ya. Jadi orang lain juga akan berdampak nanti dari doanya. Terus sekarang, kenapa ada doa yang dianggap sangat manjur? Misalnya ada doa yang diciptakan oleh suatu agama, dan bila doa itu diucapkan, maka setan pada kabur semua, misalnya ya, setan kepanasan semua. Karena doa itu dibuat untuk hal itu gitu loh. Doa itu saat dia diungkapkan pertamanya itu, yang pertama tuh orang yang mengungkapkan pertama itu
upgrade energinya atau kecerdasan sejatinya itu tinggi, sehingga apa yang diungkapkan itu berdaya, dia mempunyai daya yang besar, yang cukup besar. Nah kemudian doa itu dipercaya oleh banyak orang. Jadi semakin generasi ke generasi ke generasi ke generasi jika masih ada pengikutnya, doa itu menjadi semakin besar kekuatannya. Karena apa? Karena begitu banyak pikiran, energi pikiran upgrade ya, dari satu kehidupan terus kehidupan yang mempercayai ini, yang menitipkan energi pada doa itu, energi kepercayaannya itu akan membuat doa itu menjadi sangat manjur. Karena pikiran kita itu kan sebenarnya satu pikiran semesta, sehingga pikiran yang kecil-kecil yang mempercaya itu bergabung, membentuk, mempengaruhi doa itu, mempengaruhi pikiran-pikiran lainnya sesuai dengan tujuan dari doa itu. Ya, mungkin itu ya jawabannya dari doa yang dianggap sangat manjur ya. Terus doa itu kenapa bisa terwujud? Karena doa pasti berkolaborasi dengan karma. Saat orang berdoa itu dengan pasti itu merujuk pada karmanya. Makanya ada yang doanya berhasil, ada yang tidak. Ada yang berdoa sekali seperti yang tadi langsung berhasil, ada yang tidak. Itu bila karmanya setuju ya doanya dikabulin. Bila karma tidak setuju, kita lewati dulu ya suara kumpul. Terima kasih. Bila doanya tidak disetujui oleh karma, dia tidak akan berhasil ya. Itu dia. Jadi jangan salahkan atau mencari kambing hitam ya karena doa dan harapannya tidak sesuai. Kadang-kadang ya di kehidupan ini beberapa sahabat bila doanya tidak terkabul, harapannya tidak terkabul, kadang-kadang mencari kambing hitam, menyalahkan inilah, itulah. Ya bahkan Tuhan juga bisa disalahkan. Padahal doa itu kan berkolaborasi dengan karma. Kenapa doanya tidak terkabulkan ya karena karmanya sendiri yang tidak menyetujuinya. Ya, mungkin itu ya dari doa. Kenapa doa itu bisa manjur atau tidak ya. Terus kalau kita bagi ya, coba kalau kita bagi doa ya. Doa itu dibagi, kalau bisa dibagi, kalau bagi itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Yaitu doa yang dikategorikan doa anak-anak ya. Doa yang isinya meminta. Kalau anak-anak kan gitu,
Kalau sama ibunya terus meminta. Kalau kepingin permen ya dia minta permen. Kalau kepingin jajan ya dia minta jajan sama ibunya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita sering mengucapkan doa untuk meminta, baik itu kesehatan, rezeki dan lain-lain, itu dikategorikan sebagai doa anak-anak ya. Karena apa ya? Begini, doa versi ini itu maaf ya, sedikit mengandung kebodohan. Kenapa saya bilang kebodohannya? Karena kita umat Hindu ya, ini khusus untuk teman umat Hindu yang misalnya umat Hindu tuh percaya sama hukum karma pala, sangat percaya sama hukum karma pala, reinkarnasi. Saat kita percaya pada hukum karma, itu berarti kita menaruh semua perjalanan hidup kita di depan itu sama hukum karma. Kita bisa melakukan apapun juga, tapi hasilnya ya karma yang menentukan, hukum karma. Pala kita itu buahnya itu. Jadi kalau kita selalu meminta, itu berarti kita nggak sepenuhnya yang percaya sama karma. Itu kita cuma bohongan aja bilang saya percaya hukum karma, saya Hindu, saya percaya reinkarnasi. Itu bohong. Karena kamu buktinya dia masih meminta, dia nggak serahkan sepenuhnya pada hukum karma. Itu terus yang kedua, kenapa dia mengandung unsur kebodohannya di yang ini? Karena di umat Hindu ya, kalau umat Hindu ini khususnya ini, Pancasradonya itu yang pertama dia percaya sama Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa. Saat kita percaya sama Tuhan, berarti kita harus tahu sifat-sifat Tuhan. Yang kita sering ucapkan Maha Tahu, Maha segalanya. Tapi saat kita meminta sama Tuhan yang dibilang kita merendahkan sifat-sifat beliau, seolah-olah beliau itu bodoh. Tuhan itu kita anggap bodoh karena nggak tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Nah, yang sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan yang bodoh ataukah kita yang bodoh? Jadi kita merengek-rengek ya Tuhan, semoga saya sehat, panjang umur, semoga saya ada rezeki. Padahal Tuhan tahu apa yang patut diberikan kepada kita saat ini, tapi kita terus saja minta-minta. Jadi itu ya, kita meremehkan sendiri sifat Tuhan. Yang kedua ya, mungkin tingkatan kedua itu doa dewasa. Doa dewasa ini adalah doa memberi ya, mendoakan orang lain untuk kesejahteraan orang lain, mendoakan orang lain untuk kesehatan orang lain, mendoakan orang lain untuk kebahagiaan orang lain. Itu seperti ibu yang memberikan anaknya sesuatu ya, itu doa sudah dewasa tahapnya. Terus yang ketiga, doa tua ya, kita bagi ya, itu doa yang penuh penerimaan, penuh rasa terima kasih, rasa syukur. Rasa tulus ikhlas di doa ini, karena penuh penerimaan apapun yang diberikan saat ini, apapun rezeki, apapun karma yang jatuh hari ini adalah
yang terbaik diberikan sama Tuhan atau oleh semesta pada kita ya. Jadi penderitaankah diterima dengan ikhlas, rasa sakitkah diterima dengan ikhlas, rasa bahagia juga diterima, rezeki diterima. Itu dia ya, itu doa bila dibagi ya. Terus apa saja pintu keluar dari doa itu? Pintu doa itu sebenarnya tidak saja keluar dari bibir saja ya, dia bisa keluar dari, yang pertama mungkinnya dari bibir ya, dari kata-kata baik keras maupun pelan ya. Kemudian doa bisa keluar dari pikiran. Pintu keluarnya doa itu dari pikiran. Pikiran kita buruk, itu adalah doa. Itu akan membentuk karma. Nah, pikiran kita baik adalah doa, dia akan membentuk karma juga. Dan bila bersinggungan dengan nanti buah karma, dan bila karma mengizinkan, misalnya kita di pikirannya misalkan ya punya TV ya seperti itu ya, seperti itu ya misalnya, kita membayangkan. Dan bila energi upgrade-nya bagus, kecerdasan sejatinya bagus, biasanya di dalam pikiran aja itu bisa kejadian ya, hanya di dalam pikiran itu bisa kejadian itu. Dan tidak ada nanti karmanya yang siap berbuah, yang sudah matang pasti ya, karma baiknya yang sudah matang pasti masih cepat terjadi. Terus di dalam hati, doa yang hati, tapi biasanya di dalam hati ini halus ya, hanya teman-teman yang tingkatannya bagus itu baru ngerti ya doa di dalam hati itu, karena halus banget nih doa ini. Doa ini biasanya ada unsur negatifnya sedikit ya, karena ini yang berbicara kesejatian ya, itu yang berbicara. Kalau pikiran ini masih bisa dimanipulasi, karena berkreasinya tinggi ya pikiran, bisa buruk bisa baik ya. Tapi kalau dalam hati ini biasanya lebih ke yang baik ya, karena yang berada di sini kesejatian, makanya dia biasanya keluarnya baik. Terus yang keempat, pintu keluarnya adalah perbuatan. Perbuatan adalah doa yang paling nyata. Dia doa yang paling nyata. Doa sebenarnya itu perbuatan. Kalau kata-kata, pikiran masih bisa kita manipulasi ya, sebentar bisa berubah sebentar. Sekarang kita berdoa pakai bibir nih, ya Tuhan semoga saya sehat. Nah terus bentar lagi ada pengumuman, orang-orang yang sehat akan dijadikan tentara, harus bela negara karena ada perang. Habis itu berubah lagi doanya, ya Tuhan semoga saya sakit supaya tidak ikut dalam perang. Itu bisa berubah. Makanya kalau doa di tidur dan di pikiran itu bisa berubah. Tapi kalau perbuatan itu biasanya aslinya kita bisa lihat semua orang yang karakternya pemarah pasti perbuatannya agak kasar ya. Orang yang karakternya halus biasanya perbuatannya agak lembut. Ya itu dia. Jadi perbuatan adalah doa yang paling nyata ya.
Jadi 4 itu mungkin pintu keluarnya doa. Menghafal doa itu bagus ya. Mengetahui banyak doa itu bagus. Tapi tidak hafal juga bagus. Karena kita natural jadinya. Semua insan, semua kehidupan memiliki doanya sendiri. Mungkin saat ini kita masih memegang jejak atau doa yang dituliskan di buku-buku suci ya, kita pegang. Tapi bila saatnya nanti kita akan menemukan, saat kita berhubungan sama semesta, kita akan tahu semesta membutuhkan apa. Semesta saat ini atau alam semesta ini apa yang diinginkan. Saat itu sudah terjadi pada kita semua, kita akan mengerti dan kita akan mengeluarkan doa sesuai dengan kebutuhan semesta saat ini, harapan semesta saat ini. Itu dia. Itulah doa sebenarnya dari kita semua. Bukannya doa yang ditulis di buku suci tidak bagus, itu bagus. Itu jejak buat kita biar kita tidak terlempar jauh di kegelapan itu ya, supaya kita tidak terlempar itu jejak yang ditinggalkan oleh leluhur kita dulu ya. Harus kita pelajari, kita lihat apa yang ingin disampaikan sama leluhur kita dulu, sama pendahulu kita yang menulis kitab suci itu. Tapi doa sebenarnya kita adalah di sini. Dan juga saatnya nanti kita akan tahu doa yang menjadi doa kita untuk semesta. Saya rasa itu saja dulu mengenai doa ya. Mudah-mudahan ini bisa berguna ya bagi diri saya pribadi, bagi keluarga, dan mudah-mudahan bagi teman-teman sahabat-sahabat di luar sana ya. Tapi bila ini dirasa tidak cocok ya, atau tidak berkenan bagi sahabat yang di sana, maafkan ya, karena saya ini manusia biasa, kurangnya banyak sekali, tidak sempurnanya banyak sekali. Jadi saya minta maaf ya bila nanti ada salah kata dari saya. Akhirnya saya ucapkan Om Santi Santi Santi, damai damai damai. Semoga semua makhluk dan semua kehidupan dalam keadaan tenang dan damai.